Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan ini memang cukup menjadi perhatian atau menjadi sorotan banyak orang setelah viralnya video pelaksanaan sholat Idul Fitri yang nyeleneh dan aneh, yang berbeda bahkan bertentangan dengan aturan fikih dari kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama para imam mazhab, terutama mazhab yang 4 yang paling masyhur, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Banyaknya beredar video-video yang berkaitan dengan Al Zaitun ini, sehingga membuat Al Zaitun menjadi semakin bertambah viral, semakin bertambah terkenal, dan disayangkan Al Zaitun ini terkenal bukan karena prestasi, bukan karena kebaikan, akan tetapi terkenal karena banyak kasus-kasus hukum, kemudian banyak keanehan-keanehan amaliyah atau ibadah mereka, kemudian kontroversi, dan juga banyak hal-hal yang mencurigakan dari Al Zaitun ini. Di antara kasus-kasus yang terjadi di Al Zaitun ini, diantaranya mulai dari kasus pelecehan seksual, kemudian kasus pemalsuan dokumen, kasus pemecatan guru-guru atau tenaga pendidik di sana, dan kemudian dari cara azan yang aneh dan nyeleneh, cara sholat yang aneh dan nyeleneh, kemudian masjidnya dijadikan tempat ibadah orang-orang kafir. Dan kasus-kasus tersebut ini banyak beredar di internet. Siapapun bisa mengakses informasi tersebut. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Al Zaitun ini bukanlah pondok pesantren yang baru di Indramayu ini, bukan yang baru di Indonesia ini, melainkan sudah berumur puluhan tahun. Al Zaitun ini dibangun pada tahun 1996. Kemudian diresmikan tahun 1999 dan menjadi pondok pesantren yang terbesar se-Asia Tenggara. Dan untuk mengetahui tentang pondok pesantren Al Zaitun, maka kita harus mengetahui siapa pendirinya. Inilah pendirinya, yaitu Panji Gumilang. Panji Gumilang ini banyak menuai kontroversi, mulai dari kasus pelecehan seksual. Bahkan di dalam Wikipedia saja tentang biografinya Dr. Ki Haji Abdul Salam Rosyid Panji Gumilang ini, nama aslinya coba baca itu, nama asli parah begitu, ditulis di dalam Wikipedia nih. Kemudian lihat juga foto-fotonya, gambar-gambarnya itu. Ini seolah-olah yang menunjukkan bukan seorang pemimpin pondok pesantren yang khas. Kalau di Nusantara itu khas, artinya kelihatan seorang waliullah yang begitu alim, begitu teduh, begitu. Tetapi kalau Prof. Dr. Ki Haji Abdul Salam Rosyid Panji Gumilang, MP, MS, MP3, MP3, MP seterusnya, nah, pokoknya nggak tahu nih. Yang kelakuan sakit dan auzubillah ini, masya Allah, ini ditulis di Wikipedia. Coba bisa diketik tuh di Wikipedia tentang Pondok Modern Darussalam Gontor ini, dia pendidikannya. Kemudian dari UIN Syarif Hidayatullah juga. Tetapi aneh kalau kita ketik di Wikipedia tentang biografi Panji Gumilang, ya, Panji Gumilang. Kemudian Ponpes Al Zaitun ini yang disebut oleh Washington Times pada tanggal 29 Agustus 2005 sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Coba bayangkan, pondok ini berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar, 1.200 ini ya, masya Allah. 1.200 hektar, bayangkan nih, kita memiliki tanah hektar saja sudah masya Allah. Ya, sebuah pondok berdiri di lahan 1 hektar, bahkan kampus begitu 1 hektar itu sudah luar biasa. Ini 1.200 hektar, bayangkan ya. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Dari mana seorang Panji Gumilang memiliki dana yang segitu banyaknya, luar biasa. Apakah dari luar negeri? Nah, dari luar negerinya ini kira-kira afiliasinya kemana? Afiliasinya orang-orang Barat, orang-orang Rusia, orang-orang komunis, atau mana ini? Inilah
yang harus dilakukan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan sekaligus oleh pemerintah. Jangan membiarkan sesuatu yang berbahaya muncul di bumi pertiwi Indonesia. Ini kalau dibiarkan, Masya Allah. Pondok ini diresmikan oleh B.J. Habibie. Ini Pondok Al Zaitun, ini nggak main-main. Diresmikan oleh B.J. Habibie. Coba bisa dilacak lah di Google ya tentang biografi Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini sangat bahaya. Jadi kalau memiliki dana besar begitu, ini bukan hanya miliar, itu triliun. Kami sendiri Al-Fakir Tamalim pernah mendirikan pondok pesantren di Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Udah merasa nggak asing begitu. Maksudnya bagaimana nggak asing? Berapa kali kami ditawari dana dari luar negeri begitu, tapi membawa misi. Mereka membawa misi gitu, menawari dana tidak ikhlas lillahi ta'ala, tetapi mengajukan syarat membawa misi. Dana yang diajukan kepada kami ditawarkan gratis itu, Masya Allah, luar biasa itu. Kalau kita memang punya iman yang tipis, bisa tergiur. Karena dana yang ditawarkan itu miliaran, bahkan ratusan miliar. Asalkan kita mau menjual ya keimanan kita, menjual akidah kita, menjual tentang sistem pendidikan kita. Memang tetap pendidikan ala pesantren salah boleh berjalan, boleh. Hanya mereka titip beberapa pendidikan begitu, beberapa ajaran, tetapi wajib dilaksanakan. Lah, Pondok Pesantren Al Zaitun ini Masya Allah banyak sekali kontroversi. Bahkan nyanyi Indonesia Raya yang ala ciptaannya Panji Gumilang, coba bisa dilihat di Google atau di YouTube tuh, lagu kebangsaan yang wajib dibaca setiap hari. Pondok pesantrennya Masya Allah, pondok pesantren seperti ini Masya Allah, hotel-hotel kalah tuh. Ini kan perlu ada perenungan. Jadi saya berharap kepada MUI pusat dan juga pemerintah pusat untuk segera bertindak, jangan dibiarkan. Tapi kalau masalah politik misalnya, ya Allah alam ini demi bangsa dan negara, agar bangsa dan negara kita ini terutama rakyat Indonesia tidak menjadi gaduh dan tidak diacak-acak oleh siapapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sudah selayaknya pemerintah ini turun tangan. Karena begitu banyak kasus-kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang ada di Al Zaitun ini. Kemudian pemerintah seharusnya mengaudit dari mana sumber dana yang didapatkan oleh pendiri Al Zaitun ini. Apa tujuan atau misi dari mereka di dalam mendirikan Al Zaitun. Jangan sampai ketika mereka sudah begitu dalam untuk merongrong negeri ini, untuk menguasai negeri ini, barulah kita sadar dan kemudian dalam kondisi sudah tidak punya kemampuan untuk mengatur negara ini. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami nasihatkan kepada kaum muslimin, ambillah ilmu dari para asatidz yang mengajarkan kemurnian agama Islam. Jauh dari segala bentuk bid'ah yang dengan perlahan bid'ah itu menghancurkan agama ini. Karena semua aliran sesat, ketika mereka berbuat bid'ah, mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Dan mereka merasa mustahil apabila Allah membenci kebaikan yang mereka lakukan. Akan tetapi kebaikan yang mereka lakukan itu adalah kebaikan menurut akal, pikiran, menurut hawa nafsu mereka. Bukan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Kemudian pilihlah pendidikan terutama bagi putra-putri kita agar selamat dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena masa depan Islam ini ada di tangan mereka. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.